Bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki visi besar, strategi yang matang, dan target jangka panjang yang ambisius. Namun, semua strategi itu tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang tepat. Di era bisnis modern yang penuh persaingan dan perubahan cepat, pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis menjadi kunci keberhasilan perusahaan. Apa itu perencanaan SDM? Perencanaan sumber daya manusia atau PSDM adalah proses sistematis untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang sesuai, baik dari segi jumlah, kompetensi maupun kesiapan untuk mendukung kebutuhan organisasi di masa depan. Ketika PSDM terintegrasi dengan perencanaan bisnis, setiap proses rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan karyawan, semuanya diarahkan untuk mendukung tujuan strategis perusahaan. Bagaimana hasil PSDM diterapkan? Hasil perencanaan SDM diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari, mulai dari proses rekrutmen dan seleksi karyawan sesuai kebutuhan bisnis, program pelatihan dan pengembangan untuk peningkatan kompetensi, terutama di era teknologi digital, hingga penyusunan kompensasi dan benefit yang kompetitif, namun tetap realistis dengan kondisi keuangan perusahaan. Semua ini diimplementasikan melalui perencanaan dan penganggaran tahunan. Menyelaraskan strategi SDM dengan strategi bisnis. Integrasi strategi SDM dimulai dari analisis kebutuhan organisasi. Perusahaan menyusun strategi SDM yang mampu mendukung produktivitas dan inovasi. Selanjutnya, kinerja SDM diukur menggunakan indikator bisnis seperti efisiensi dan profitabilitas. Dengan begitu, SDM tidak lagi dipandang sebagai biaya, tetapi sebagai investasi strategis. Penentuan kualifikasi SDM. Untuk mendapatkan SDM yang tepat, perusahaan perlu menentukan kualifikasi yang jelas, mulai dari kualifikasi umum seperti komunikasi, kerja tim, integritas, dan kemampuan adaptasi, hingga kualifikasi yang lebih tinggi seperti kepemimpinan, analisis, kreativitas, dan orientasi pada detail. Tidak ketinggalan, kualifikasi khusus seperti keahlian teknis, sertifikasi profesional, dan penguasaan teknologi industri tertentu. Filosofi dan kebijakan SDM. Filosofi perusahaan menjadi fondasi pembentukan budaya SDM. Di antaranya menghargai potensi individu, memberi kesempatan karir yang setara, serta menjunjung transparansi dan objektivitas dalam penilaian kinerja. Peran lingkungan, ekonomi, teknologi, dan regulasi. Perubahan kebijakan pemerintah, dinamika ekonomi, hingga perkembangan teknologi, semuanya mempengaruhi strategi SDM. Karena itu, perusahaan perlu adaptif, khususnya dalam pengembangan kompetensi digital karyawan. Studi kasus, Telkom Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah PT Telkom Indonesia. Telkom mengembangkan program Telkom Digital Talent dan Corporate University untuk menciptakan talenta digital, mulai dari data science hingga cloud computing. Perusahaan juga mengalokasikan anggaran besar untuk pelatihan, sertifikasi, dan insentif sebagai wujud bahwa SDM adalah motor utama strategi bisnis di era digital. Penutup. Kesimpulan. Integrasi antara perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis adalah fondasi keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan sinkronisasi anggaran, strategi, rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi, perusahaan mampu membangun SDM yang kompeten, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ketika SDM direncanakan dan dikelola secara strategis, mereka bukan lagi sekedar pendukung, tetapi menjadi mitra strategis yang mendorong organisasi mencapai visinya. Contoh soal 1. Perusahaan manufaktur mengalami penurunan permintaan pasar dan berencana melakukan efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas produk. Jelaskan bagaimana perencanaan SDM yang terintegrasi dengan perencanaan bisnis dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait rekrutmen, pelatihan, dan penempatan karyawan. 2. Sebuah UMKM kuliner ingin memperluas pasar melalui platform online dan layanan pesan antar.
Namun, UMKM tersebut memiliki keterbatasan jumlah karyawan dan anggaran. Bagaimana pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis dapat dilakukan agar ekspansi usaha tetap efektif dan efisien? 3. Banyak perusahaan saat ini memilih otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan efisiensi operasional. Analisislah peran perencanaan SDM dalam mendukung strategi bisnis berbasis otomatisasi serta dampaknya terhadap kebutuhan tenaga kerja di masa depan. 4. Di era digital, perusahaan dituntut untuk bergerak cepat dan adaptif terhadap perubahan pasar. Jelaskan bagaimana perencanaan SDM harus diintegrasikan dengan perencanaan bisnis agar perusahaan mampu bersaing secara berkelanjutan. Pembahasan 1. Perencanaan SDM yang terintegrasi dengan perencanaan bisnis membantu manajemen menentukan kebijakan yang tepat, seperti menunda rekrutmen baru, meningkatkan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang ada, serta melakukan penempatan ulang SDM sesuai kebutuhan strategis. Dengan demikian, efisiensi biaya dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas produk dan kinerja perusahaan. 2. UMKM dapat mengintegrasikan perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis melalui pemetaan tugas kerja, pemanfaatan teknologi digital, serta pelatihan karyawan agar mampu menjalankan lebih dari satu fungsi atau multitasking. Selain itu, penggunaan sistem online dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja tambahan sehingga ekspansi usaha tetap efisien dan sesuai kemampuan keuangan UMKM. 3. Perencanaan SDM berperan penting dalam mendukung strategi bisnis berbasis otomatisasi dengan mempersiapkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan, mengawasi, dan mengembangkan teknologi AI. Perusahaan perlu melakukan reskilling dan upskilling bagi karyawan agar tetap relevan. Dampaknya, kebutuhan tenaga kerja manual berkurang, sementara kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi teknologi, analisis data, dan pengambilan keputusan strategis meningkat. 4. Pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis berarti menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja, kompetensi, dan pengembangan karyawan dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Di era digital, perencanaan bisnis yang mentargetkan inovasi, efisiensi, dan kecepatan harus didukung oleh SDM yang adaptif, kompeten, dan melek teknologi. Contohnya pada perusahaan teknologi, strategi bisnis pengembangan aplikasi harus diiringi perencanaan SDM berupa rekrutmen programmer, data analis, serta pelatihan berkelanjutan agar SDM mampu mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung pencapaian tujuan bisnis.